Peringatan malam Nuzulul Quran bukan merupakan seremonial belaka, akan tetapi mengingatkan bahwa segenap umat Islam memiliki kewajiban secara pribadi terhadap Al-Quran, yakni bagaimana umat Islam dalam menerima Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Ta'ala. Penerimaan tersebut akan berlanjut dengan cara memahami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW betul-betul merupakan hudan bagi umat Islam. Di tengah-tengah kita melaksanakan kewajiban kita sahur. Tadi sore saya kira kita diingatkan oleh Allah SWT dengan terjadinya gempa yang menurut perhitungan yang mencatatkan 7,3 skala Richter, dan alhamdulillah aparat di lapangan sigap jadi cepat dan cepat lapor. Sampai hari ini ada 6 kecamatan, Kecamatan Marulio ada 60 titik saya kurang tahu persis berapa persen tingkat kerusakan yang berat dari mana. Jadi sementara kurang lebih 10% dari 60 titik ini. Setelah berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri, umat Islam memiliki tradisi silaturahmi dan halal bil halal. Tujuan dilaksanakan acara silaturahmi dan halal bil halal Idul Fitri ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui pembinaan mental warga masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kejamaahan antara ulama, umaro, agnia, dan kaum du'afa. Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan silaturahmi dan halal bil halal Idul Fitri 1430 Hijriah di halaman Setda Kota Sukabumi, 29 September 2009. Acara silaturahmi dan halal bil halal tersebut diawali pembacaan wahyu ilahi oleh Hajah Imas Siti Sarah SAG dan diakhiri tausiah oleh Kiai Haji Khairul Anam, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Warung Kondang Cianjur. Adapun tema yang diangkat dalam acara tersebut, yakni dengan hikmah halal bil halal, kita tingkatkan iman dan takwa serta kejamaahan menuju Kota Sukabumi cerdas, sehat, dan sejahtera dalam nuansa pemerintahan amanah berparadigma surgawi. Wakil Wali Kota Sukabumi, Dr. Andes Haji Mulyono MM atas nama pribadi, keluarga, Wali Kota dan pemerintah Kota Sukabumi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriah, seraya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dari berbagai kesalahan dan kealpaan. Siang wa siamakum taqabbal khair minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menurun menuju Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota Sukabumi dipusatkan di lapangan apel Setda Kota Sukabumi 1 Oktober 2009. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Haji Muhammad Muraz SHMM, Perwira Upacara dan Ramil Warudoyong, Kapten UU Sugiyatna, Komandan Upacara dan Ramil Cikole, Kapten Infantri Teddy Supriyadi, Pembaca teks ikrar Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Haji Muhammad Muraz SHMM, Pembaca teks Pancasila Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Sukabumi Iwayan Armana SHMM, dan Pembaca teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Marta Galuh Budianti SSTP. Wakil Wali Kota Sukabumi Dr. Andes H. Mulyono MM 6 Oktober 2009 secara resmi membuka diklat prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2 angkatan ke-7 tahun 2009 di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi di gedung KPDA Sukabumi. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sukabumi menjelaskan diklat prajabatan ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang serta dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi CPNS supaya mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaan secara profesional. Kunci keberhasilan aparatur pemerintah dalam menjalankan seluruh fungsinya
bukan hanya mampu melaksanakan tugas-tugas untuk pemerintahan dan pembangunan saja, akan tetapi juga harus mampu menciptakan dan menumbuh kembangkan motivasi dan semangat membangun masyarakat, serta membangkitkan minat untuk aktif berperan dalam setiap aspek pembangunan. Untuk itu, Wakil Wali Kota berharap setiap aparatur harus memiliki integritas kepribadian yang berdimensikan sosial, serta memiliki pandangan jauh ke depan. Kita senantiasa harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kita. Sebab mustahil kita akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat manakala kita tidak tahu dan tidak mampu harus memberikan bentuk pelayanan seperti apa. Sebanyak 60 orang kontingen Porpemda 5 Kota Sukabumi dilepas oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Haji Muhammad Murad SHMM Kamis 15 Oktober 2009 di lapangan Apel Serda Kota Sukabumi. Kegiatan Porpemda 5 tahun 2009 yang diselenggarakan tanggal 16 sampai 19 Oktober 2009 di Bandung merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan olahraga di lingkungan pemerintah daerah seprovinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai Pemda se-Jawa Barat, serta sebagai salah satu ajang untuk prestasi pegawai negeri sipil di tingkat Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi mengharapkan agar para kontingen Porpemda Kota Sukabumi mampu meningkatkan prestasi yang lebih baik dari tahun kemarin dan mampu mengharumkan Kota Sukabumi dengan prestasi yang diraih. Sebanyak 239 orang calon haji asal Kota Sukabumi yang terdiri dari 105 orang laki-laki dan 134 orang perempuan diberangkatkan oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Dr. Andes Haji Mulyono MM, dari gelanggang olahraga Merdeka menuju Asrama Haji Bekasi 5 November 2009. Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Musli Abdul Syukur SHMSI secara resmi membuka Pekan Olahraga Kota Porkota 3 Sukabumi 12 November 2009 di Lapangan Merdeka, ditandai penekanan tombol sirine serta penyalaan obor Porkota oleh 2 orang atlet. Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia berada pada era pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan keolahragaan, baik olahraga untuk kebugaran jasmani maupun olahraga untuk mencapai prestasi. Kegiatan Porkota pada hari ini bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional. Tentunya apa yang kita lakukan pada hari ini, di samping kita mendaki masyarakat Kota Sukabumi yang sehat, di balik itu juga menginginkan bahwa kegiatan olahraga bukan hanya sekedar kegiatan yang sifatnya rekreatif, tapi sifatnya juga prestasi. Pemerintah Kota Sukabumi bekerja sama dengan Kodim 0607 Sukabumi melaksanakan penanaman pohon di bumi perkemahan Cikundul 17 November 2009. Wakil Wali Kota Sukabumi Dr. Andes Haji Mulyono MM pada kesempatan tersebut mengatakan, apabila dicermati dengan seksama bahwa saat ini telah terjadi perbedaan fenomena alam apabila dibandingkan dengan beberapa dasawarsa ke belakang. Adapun hal yang sangat mudah dirasakan dari perbedaan fenomena alam tersebut antara lain naiknya rata-rata suhu udara, terjadinya banjir pada daerah pantai karena laut pasang, dan ketidakteraturan musim, sehingga para petani sekarang sangat sulit memprediksi rentang waktu musim penghujan dan musim kemarau. Ke depan konsep kita berharap tidak hanya bagaimana menanam pohon, tapi bagaimana merubah mindset masyarakat, penyadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berduyun-duyun melaksanakan sholat Idul Adha, seraya mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan pengakuan selaku hamba terhadap keesaan Allah, serta pernyataan untuk selalu taat hanya kepada Allah. Bersamaan dengan itu, di kota suci Mekah Al-Mukarramah, umat Islam dari berbagai bangsa dan negara mengadakan pertemuan akbar dalam rangka menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Ilahi Robi.
Demikian disampaikan Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur, SHMSI. Mendatangkan kesejukan jiwa, serta mampu menjadi motor penggerak agar hidup kita senantiasa produktif, selalu berbuat baik kepada sesama, serta menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Sementara itu, Ketua Umum MUI Kota Sukabumi, Profesor Dr. Kiai Haji Dedi Ismatullah Mahdi, SHM-Hum, selaku khotib pada pelaksanaan sholat Idul Adha mengungkapkan, pada hari raya Idul Adha ini, marilah kita ambil pelajaran dari penyembelihan hewan kurban sebagai pendidikan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta, agar mau mengorbankan sebagian hartanya untuk diberikan kepada umat Islam yang tidak mampu. Sehari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, Panitia Penyelenggara Kurban tingkat Kota Sukabumi melaksanakan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Agung Kota Sukabumi. Jumlah hewan kurban yang disembelih seluruhnya mencapai 38 ekor, terdiri dari 19 ekor sapi dan 19 ekor domba. Dan suka bertikai, suara agak berkumandang. Upacara puncak peringatan hari ulang tahun ke-38 Korpri tingkat Kota Sukabumi dipusatkan di Lapangan Merdeka 30 November 2009. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SHMSI, Komandan Upacara, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sukabumi, Agus Wawan Gunawan SIP. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan sambutan Presiden RI selaku Penasehat Nasional Korpri. Saat ini, Korpri telah tampil sebagai organisasi yang makin profesional dan mandiri. Tema yang diangkat pada peringatan HUT ke-38 Korpri tahun 2009, yakni Korpri mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Tema tersebut sangat tepat dan relevan dengan semangat Korpri untuk mewujudkan postur aparatur pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap memperingati hari-hari nasional termasuk Hari Guru Nasional, sedikitnya ada 3 makna penting. Pertama, berkaitan dengan momentum untuk merenungkan atau merefleksikan diri terhadap perjalanan dan langkah panjang yang telah dilalui. Hal tersebut ditandaskan Menteri Pendidikan Nasional yang disampaikan Wali Kota Sukabumi. Kondisi guru saat ini, kalau kita lihat penampilan guru pada saat guru, pada saat konseling, penampilannya guru-guru yang meyakinkan dilihat dari aspek kesejahteraan. Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SHMSI secara resmi membuka pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Daerah Porda 11 Jawa Barat untuk cabang olahraga bola basket tingkat wilayah Bogor 1 Desember 2009 di Gor Remaja Merdeka Kota Sukabumi. Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan agar babak kualifikasi ini diikuti dengan penuh semangat kebersamaan, dengan penuh semangat sportivitas, bahwa yang terbaik adalah yang patut untuk masuk ke babak kualifikasi Porda selanjutnya. Ditetapkannya upah minimum kota (UMK) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga berfungsi sebagai safety net atau jaring pengaman agar tidak terjadi penurunan daya beli secara drastis dalam upaya memenuhi tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Demikian disampaikan Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SHMSI saat memberi sambutan pada acara sosialisasi UMK. Usaha di Sukabumi ya relatif ya landai-landai kan. Artinya apa? Artinya ada masalah bisa kita selesaikan. Saya sering menitipkan, cobalah didekati dengan pendekatan win-win. Ya artinya kalau pada saat misalnya pengusaha sedang repot, jangan dimakan sendiri. Artinya dia bicarakan dengan pihak buruh supaya buruh juga mengerti. Saudara-saudara,
sebagai koordinator Dewan Hakim. Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SHMSI secara resmi membuka pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Kota Sukabumi 18 Desember 2009 di Lapangan Merdeka. Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan, adalah untuk mengangkat kita dari lembah kegelapan ke alam yang terang benderang. Ini berarti bahwa melalui pemahaman, penghayatan dan pemahaman Al-Quran, kita harus mampu meningkatkan kualitas kehidupan